Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku mau tanya, Ustaz. Sebab tadi temanku tanya ke aku, Al-Quran itu katanya dari Allah. Siapa yang bilang, Ustaz? Tolong aku dibantu jawabnya, Ustaz. Syukran. Dibantu, Ustaz, ya? Ya, dibantu, insya Allah. Ya. Al-Quran katanya bukan dari Allah. Al-Quran katanya dari Allah. Siapa yang bilang? Oh, Al-Quran katanya dari Allah. Siapa yang bilang? Loh gimana ya? Pertanyaan aneh. Al-Quran dari Allah, siapa yang bilang? Ya Allah sendiri. Nah, ya. Allah sendiri menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami lah yang menurunkan Al-Quran. Ya Allah sendiri yang menyatakan. Kok aneh, siapa yang bilang demikian? Ya Allah sendiri. Dan terlalu banyak bukti-bukti yang menunjukkan itu bukan bikinan Nabi Muhammad. Itu bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Dan orang sastrawan ternama pun yang bernama Abul Walid ketika itu disuruh oleh para pemuka kafir Quraisy, kalahkan tuh Muhammad, kalahkan Muhammad, kamu kan sastranya sangat tinggi. Ketika Abul Walid di hadapan Nabi SAW, Nabi baca surat Fussilat, Abul Walid bengong, kemudian pulang dengan langkah gontai. Pembesar Quraisy yang nunggu dari awal, loh kok gontai lemes begini, mesti ada sesuatu. Abul Walid kemudian mengatakan, sungguh yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan sastra, bukan sastra, dan gak mungkin bikinan Muhammad, gak mungkin, dan sedikit pun tidak ada unsur sihir. Gambarannya begini, kata dia, pohon besar menjulang tinggi ke atas, akarnya sangat kuat, tertanam di dalam bumi, dalam tanah, batangnya kuat menjulang ke atas tadi, daun-daunnya rindang, kemudian menghasilkan buah-buah yang sangat manis enak rasanya. Itu gambaran yang diucapkan oleh Muhammad. Gak mungkin bikinan Muhammad. Sastrawan ternama mengakui gak mungkin itu buatan manusia. Jadi makanya banyak yang masuk Islam mendengar Nabi membaca Al-Quran, masuk Islam. Karena orang Arab sebagai orang yang berbahasanya bahasa Arab dan Al-Quran juga bahasanya bahasa Arab, sama-sama bahasa Arab, tapi mereka mengakui dan menyadari persis gak mungkin itu buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran sampai sekarang pun menantang. Tantangan masih tetap dibuka. Tantangan yang pertama, agar membuat yang semisal Al-Quran, Qul la idijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ya, mungkin bisa dicek kalau saya salah hafalannya maksudnya. Katakanlah jika manusia dan jin bersekongkol, bersekutu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, nggak akan mungkin. Walaupun mereka saling bahu-membahu, nggak akan mungkin bisa. Diturunkan tantangannya bukan 114 surat, diturunkan menjadi 10 surat. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwar. Apakah mereka mengatakan, oh ini bikinan-bikinan Muhammad? Mengatakan demikian, ya wis, berarti kan sama-sama bahasa Arab, ayo bikin 10 surat saja. Nggak bisa. Dan tantangan diturunkan jadi 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa tu syuhada'akum. Jadi kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, datang 1 surat saja, mampu apa enggak, dan panggil penolong-penolong kamu yang bisa membantu. 1 surat saja. Enggak pernah bisa sampai sekarang. Gak ada yang pernah menjawab, merespon tantangan ini sampai sekarang. Memang gak mungkin Al-Quran itu bikinnya Nabi Muhammad. Itu dari Allah, kalamullah. Sama-sama bahasanya, bahasa Arab. Tetapi gak pernah ada yang bisa menandingi meskipun 1 surat. Apalagi 114 surat. Maka ini pertanyaan yang aneh. Kalau dia seorang muslim yang bertanya, maka sangat aneh sekali. Kalau non-muslim barangkali ya, bertanya non-muslim namanya kan mencari-cari kelemahan. Tapi muslim kok ada pertanyaan semacam ini, maka sangat aneh. Tadi dari surat apa, Ustaz? Ayat berapa? Yang apa? Inna nazal juga wa inna lahu qadir. Inna nahnu nazzalna dzikra itu surat Al-Hijr ya. Al-Hijr ya. Iya. Ayat 9. Tapi bisa jadi dari seorang muslim yang terkena syubhat. Karena begini, terkena syubhat filsafat. Kita sampaikan apa adanya, terkena syubhat filsafat. Jadi belum lama kita mendapatkan WhatsApp gitu ya. Ketika kita jelaskan
tentang suatu ayat. Ayat ini berkenaan dengan asma wa sifat. Pemahaman para sahabat yang kemudian dipahami oleh generasi berikutnya yang merupakan pemahaman yang asli dari Nabi tentang asma wa sifat adalah seperti ini. Kurang lebihnya begitu. Dibantah oleh dia atau seseorang di dalam WhatsApp itu, satu grup itu ya. Itu akidah apa tafsir? Itu pertanyaannya sederhana sekali. Itu akidah apa tafsir? Saya menjawab, seandainya mau dikatakan tafsir, maka ini sebaik-baiknya tafsir. Itu tafsir sahabat. Abu Fatihah tahu apa yang dikehendaki dari ucapan itu. Itu akidah atau tafsir. Yang dikehendaki adalah pada tulisannya dia sendiri yang berikutnya. Bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah sesuatu yang sakral, yang tidak ada yang bisa memahami kecuali Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi manusia kita wilayahnya adalah mencoba memahami, mentafsirkan. Sehingga ketika terjadi perbedaan tafsir, ya sudah saling menghormati. Ada apa kemudian merasa benar sendiri. Maka sesungguhnya ucapan semacam ini akan menghancurkan Islam sehancur-hancurnya, karena akan mengobrak-ngabrik otoritas ulama di dalam menjelaskan ayat dan hadis. Sesungguhnya adalah itu. Sehingga orang bebas untuk menafsirkan. Bebas. Jadi kata-katanya sederhana, tetapi kemudian dia jelaskan sendiri seperti itu. Oh, astagfirullah, ini orang yang kena syubhat kayak gini. Kemudian ada anggota member yang lain, dia mengatakan pernyataan semacam itu atau pertanyaan semacam itu biasanya dilontarkan oleh orang-orang orientalis. Jadi kita baru tahu. Jadi orang orientalis itu untuk menjauhkan umat dari ulama dengan mengatakan itu akidah atau tafsir. Ketahuilah Al-Quran dan hadis adalah sesuatu yang sakral, yang susah dipahami kecuali oleh Allah dan Rasulullah sendiri. Jadi manusia itu wilayahnya tafsir, sehingga siapapun bisa mentafsirkan. Nah, ini luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Semoga Allah menjaga kita dari syubhat-syubhat semacam ini. Ya, baik. Jazakallah Ustaz. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Huda